Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh TIK kelas 9 untuk materi hardware. Di bukunya silakan dibuka halaman 41. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami fungsi sistem komputer atau hardware yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses, dan mengoutputkan data sesuai dengan spesifikasinya. Jadi intinya adalah pada ini sistem komputer hardware. Oke, hardware. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui perangkat keras masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan perangkat keras keluaran. Oke, lanjutkan. Nah, pernah tidak berpikir bagaimana sebuah komputer itu bisa menghasilkan memutar video yang bagus, menampilkan visual game yang menakjubkan gitu ya, gambar-gambarnya grafiknya yang tajam, warnanya yang bagus. Bagaimana sebenarnya dia bisa bekerja? Oke. Ya, jadi sistem komputer itu pada dasarnya terbagi atas 3 komponen. Yang pertama adalah komponen hardware, kemudian komponen software, kemudian komponen brainware. Ini ada di buku di halaman ke-42 itu ya. Jadi ada komponen hardware, perangkat keras, yang keras-keras, yang bisa disentuh, gitu ya. Kemudian software yang lunak-lunak, yang di dalamnya, di dalam perangkat keras ini. Kemudian ada brainware, yaitu orang-orang yang terlibat di antara hardware dan software ini. Gunanya ya. Ya, untuk materi ini yang kita pelajari adalah poin A saja, hardware. Oke. Silakan buka bukunya masih di halaman 42. Apa itu hardware? Hardware ada, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah perangkat keras. Hard, ya. Hard perangkat keras. Perangkat ini bisa kamu sebut sebagai alat gitu ya. Tapi dalam sistem komputer, bahasa yang lebih sering dipakai adalah perangkat. Oke. Mau bilang alat juga boleh. Hardware adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mendukung semua proses komputerisasi. Ya, baik untuk memasukkan data, menyimpan, memproses, dan sebagainya. Oke, ada di buku halaman 42. Nah, hardware sendiri itu terbagi atas 4 kelompok ya. Ada, kalau kamu perhatikan di buku halaman 43, ada input device, process device, output device, dan storage device. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah input device. Input device adalah kelompok perangkat keras pertama. Apa itu input device? Input device terjemahannya adalah perangkat atau alat masukan, gitu ya. Maksudnya apa? Eh, Alat masukan sesuai dengan namanya, yaitu digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi komputer itu ibaratnya bisa diibaratkan sebuah, misalnya orang ya, dia perlu inputan. Misalnya kalau manusia kan ada matanya, mata untuk melihat. Jadi gambar-gambar di luar bisa masuk ke dalam otak kita. Nah, komputer juga begitu. Dia perlu perangkat masukan untuk mengambil data dari dunia luar masuk ke dalam dirinya. Untuk apa dimasukkan ke dalam dirinya? Untuk diolah. Nah, nanti perangkat yang lain pula yang mengolah, bukan dia. Jadi perangkat masukan ini khusus untuk mengambil data dari luar ke dalam gitu ya. Perangkat masukan ini ada banyak juga. Yang pertama adalah keyboard. Oke. Masih di halaman di bukunya juga ada di halaman 43. Keyboard ini digunakan untuk mengetik ya.
Kalau kamu lihat di situ adalah gambar-gambar huruf, huruf A sampai Z, kemudian angka, kemudian karakter-karakter, dan lengkap dengan tombol-tombol fungsi yang lain. Sudah bisa kita tebak bahwa ini digunakan untuk mengetik atau untuk menginputkan teks. Ya. Jadi kalau kita mau bikin dokumen, kita memasukkan teks-teks kita, huruf-huruf yang ada di dokumen kita ke dalam komputer dengan menggunakan perangkat masukan yang bernama keyboard, gitu ya. Jadi dia alat ketik yang berguna untuk input teks ke dalam komputer. Oke. Berikutnya alat masukan yang kedua adalah mouse. Nah, kalau tadi untuk masukkan teks, kalau yang mouse ini untuk masukkan perintah ya. Alat mouse ini terdiri dari dua tombol, dasarnya dua tombol, yaitu tombol kanan, tombol kiri. Kegiatan menekan tombolnya disebut klik, jadi ada klik kanan dan ada klik kiri. Ya. Fungsi dari klik mouse ini adalah untuk memasukkan perintah, makanya dia disebut input perintah. Jadi dia mau mematikan komputer, mau menghidupkan, tinggal klik-klik saja sesuatu di layar, nah gitu ya. Jadi klik saja di layar itu ada bagian-bagiannya yang akan diklik, yang akan ditekan. Oke, jadi dan mouse ini bisa digerak-gerakkan. Fungsi mouse yang lain ada 5 di sini, lebih lengkapnya. Yang pertama mendapatkan informasi melalui hover. Di bukunya ada di halaman 44 ya. Yang kedua, memilih objek. Yang ketiga, membuka dan menjalankan suatu program. Yang keempat, melakukan drag and drop. Yang kelima, melakukan scroll. Oke. Ya ini biasa ya, fungsi umum yang ada di mouse. Jadi intinya mouse adalah untuk menginputkan perintah. Oke. Apakah perintahnya memindahkan objek, menghapus, menyuruh komputer untuk mematikan komputernya dirinya, atau menyuruh komputer untuk membuka aplikasi yang lain, dan sebagainya. Dan kita butuh mouse ini termasuk alat yang sangat diperlukan di komputer, karena tanpa mouse ini kita akan kesulitan mengoperasikan komputer. Meskipun tanpa kedua alat ini, komputer tetap bisa nyala ya, tapi tidak akan bisa dioperasikan, gitu ya. Kita tetap butuh keyboard dan mouse. Oke. Minimal mouse ya. Kalau keyboard ini biasanya kita butuhkan saat kita mau membuat atau mengolah dokumen, mau bikin tugas, makalah misalnya, kita sangat memerlukan keyboard ini. Tapi kalau mouse ini sifatnya sangat mutlak ya, karena dia berfungsi untuk mengoperasikan komputer, membuka aplikasi, menutup aplikasi dan sebagainya. Ya, berikut yang ketiga, input masukan scanner. Scanner berfungsi untuk memindai, namanya scan, pindai. Apa yang dipindai? Biasanya adalah kertas misalnya A4 atau folio itu dimasukkan ke dalam scanner ini. Kemudian dia pindai, dia baca, kemudian dia jadikan sebuah file komputer. Makanya dia memindai dokumen untuk menjadikan sebuah file komputer. Jadi sifatnya merubah ya, merubah berkas fisik menjadi berkas elektronik yang disebut file komputer. Misalnya daftar titik PDF. Oke. Jadi dari kertas dia nanti jadi dibaca oleh scanner menjadi sebuah file, misalnya daftar PDF. Tujuannya apa? Supaya file itu bisa diolah. Kalau kertas fisik kan nggak bisa diolah komputer, tidak bisa dibaca, tidak bisa dihapus yang di fisik kertas yang misalnya di buku kamu itu. Jadi buku ini teksnya itu semua dibaca oleh komputer. Nah, alatnya yang membacanya adalah scanner ini. Oke. Lanjut, mikrofon. Selain teks, ya dokumen dan apa tadi sebelumnya ada mouse, keyboard untuk masukkan teks. Kita juga kadang memerlukan alat untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Alat itu disebut dengan mikrofon ya, biasa saja. Ya, lagi-lagi kenapa dimasukkan ke komputer? Kenapa direkam? Ya untuk dimodifikasi ya, untuk dirubah misalnya lagunya mau dikecilkan, mau diperbesar file lagu itu, dan dia merubah suara menjadi file komputer suara gitu ya. Kalau yang tadi merubah kertas dan teks dalamnya,
yang fisik menjadi file komputer teks. Kalau yang ini merubah suara fisik menjadi file komputer suara, lagu MP3 misalnya ya. Kalau udah dalam komputer lagu MP3-nya filenya ini, berarti dia bisa diperbesar, diperkecil, turunkan volumenya, atau digabung dengan suara lain gitu ya. Bisa diedit, bebas. Jadi itu maksudnya. Eh, Dia banyak gunanya komputer itu ya. Jadi mengolah mengolah suara, mengolah dokumen, mengolah teks, mengolah perintah tadi ya. Oke, itu 4 perangkat masukan. Kita lanjut ke perangkat pemrosesan. Itu ada di halaman ke 45. Perangkat proses yang poin B itu ya. Ya, ada yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Kalau kamu bisa lihat di situ grafiknya adalah di halaman 46. ALU merupakan salah satu bagian dari sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika. Ya, aritmatika ya. Aritmatika dan logika unit. Oke, unit logika dan aritmatika. Unit logika dan unit perhitungan. Jadi dia di sini eh, ini tidak nampak dari luar karena ALU ini berada di dalam sekali ya, di dalam sekali dari sebuah alat. Jadi nggak nampak dari luar. Kalau yang tadi beda, mikrofon tadi yang seperti ini nampak dari luar gitu ya. Kalau yang letaknya di luar, kalau yang ini letaknya di dalam, jadi nggak nampak dari luar. Makanya yang ada gambarnya gambar diagramnya saja. Jadi dia kira-kira dia bekerja dengan menghapus, merubah eh, data, menghapus data, menambah, modifikasi, memindahkan. Nah, inilah sebenarnya ALU inilah yang sebenarnya bekerja sebagai otaknya ya. Jadi misalnya tadi berkas dokumen tadi kan dimasukkan melalui perangkat masukan misalnya kan, perangkat masukan. Nah, kalau sudah masuk ke komputer, nanti si ALU inilah yang menguranginya, menambah, dia yang otaknya ya, merubah, menambah kata-katanya, dia inilah dalam operasi yang lebih detail lagi ya, lebih dalam lagi, yaitu operasi pengurangan numerik misalnya. Oke. Ada situ operan, ada integer, ada opcode-nya, ada operasi kodenya, ada operannya, ini data-datanya yang mau ada integer operannya. Jadi dalam komputer itu sebenarnya yang diproses itu adalah dalam bentuk data itu dalam bentuk biner, bilangan biner ya. Yaitu bilangan yang terdiri atas 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 inilah yang diubah, ditambah, dikurangi. Itu yang disebut operan. Operasi untuk mengubahnya itu opcode-nya itu. Jadi dia betul-betul memodifikasi. Sederhananya dia menghitung gitu ya. Menghitung, merubah, memodifikasi. Otaknya di sini. Oke. Kemudian CU, Control Unit, itu masih halaman ke-46, ada diagramnya. Control Unit adalah salah satu bagian dari CPU yang berfungsi memberikan arahan, kendali, dan kontrol. Iya. Jadi kalau ALU tadi bekerja, dia perlu pengingat. Jadi ada otak pemproses, ada otak pengingat. Otak pengingat ini disebut ini primary memory ya. Nah, data itu tidak langsung diterima oleh ALU, dia diterima dulu oleh CU, nanti CU yang memberikan ke ALU. Nah, kemudian ALU, ya, kemudian dari ALU, dari CPU itu, sorry, control unit. Nah, di sini seperti kamu lihat, control unit memberikan perintah kepada ALU apa yang akan dilakukan oleh ALU. Dan komen ini, perintah ini, itu berasal dari memori. Instruction ada komen ya. Di instruksinya masuk, kemudian diserahkan ke ALU, jadi ALU yang bekerja. Jadi control unit menyampaikan perintah dari memori primary memory ke dalam ALU, ALU bekerja sehingga menghasilkan sebuah keluaran. Dan keluaran itu nanti disimpan lagi ke primary memory, pengingatnya. Jadi di dalam mesin komputer itu ada tiga ya dia. Ada komponen dasarnya, komponen di dalamnya. Ada penghitung ALU tadi yang merubah, memodifikasi, mengurangi, menambah ALU tadi ya. Ada yang mengantar-ngantarkan, nah ini pengarahnya, pengantar namanya control unit, dan ada eh, memori atau pengingatnya. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai, dikirimkan balik. Kalau ada
pekerjaan yang baru, masukkan balik. Siapa yang memasukkan dan mengirimkan itu, nah perintahnya itulah control unit. Siapa yang mengerjakannya, itulah alum. Siapa yang mengingatnya, itulah memori, gitu ya. Nah itu, jadi dia ada kerjanya masing-masing. Oke. Berikutnya perangkat keluaran atau output device itu pada halaman ke-47. Output device ada beberapa macam juga. Kalau tadi sebelumnya kita belajar input device atau perangkat masukan yang gunanya untuk memasukkan data dari luar ke luar dunia, misalnya dunia luar ke dalam komputer. Kalau output device ini sebaliknya mengeluarkan hasil kerja di komputer dalam komputer keluar ke dunia luar sehingga bisa dilihat oleh orang luar gitu ya. Nah, yang pertama adalah monitor. Ini perangkat keluar yang pertama adalah monitor. Monitor ini kamu biasa digunakan untuk menampilkan gambar atau video atau pekerjaan yang di dalam komputer. Jadi supaya kita tahu apa yang dikerjakan komputer, apa yang ditampilkan komputer. Nah, inilah gunanya monitor. Monitor alat untuk penampil teks, gambar atau video yang sedang dikerjakan komputer. Oke? Kalau tidak ada ini bagaimana? Ya nggak bisa kita bekerja ya menggunakan komputer. Kita tidak tahu apa isi dari komputer, apa yang sedang dikerjakan komputer. Oke? Kemudian alat keluaran berikutnya adalah printer, yaitu mesin cetak. Ya. Nah, printer ini sebenarnya sifatnya tambahan ya. Jadi tidak begitu apa tambahan yang digunakan hanya untuk mencetak. Jadi kita menggunakan printer ini cuma kalau kita akan mencetak ya. Kalau nggak mencetak kita tidak perlu printer. Cetak ke mana? Ke kertas. Misalnya cetak foto atau cetak cetak makalah ke kertas. Kita perlu printer. Misalnya makalah itu selesai dibuat di komputer, kemudian kita mau mengumpulkan ke gurunya, dan gurunya minta yang tercetak di kertas seperti buku, misalnya seperti modul, makalah. Nah, itu kita butuh printer. Oke, jadi dia alat pencetak teks atau gambar. Printer. Masih perangkat keluaran, yang berikutnya adalah speaker, yaitu pada halaman di 48. Speaker adalah alat penampil suara, maksudnya untuk mengeluarkan suara ya, biasa saja. Eh, karena kita kadang-kadang kan mau dengar musik dari komputer, nah gitu ya, mau dengar suara video, nah kita butuh speaker. Oke. Kemudian LCD proyektor, nah ini adalah alat penampil teks gambar ke bidang luar. Perangkat keluaran yang keempat ini, LCD proyektor ini sifatnya mirip dengan monitor yang tadi. Kalau monitor yang ini, dia menampilkan di layarnya ini apa yang ada di komputer, apa yang sedang dikerjakan komputer, ditampilkannya di sini. Kalau si proyektor tadi, dia menampilkannya di bidang luar. Jadi dia ini menembakkan gambar itu ke dinding misalnya. Nah ini yang ada lens kaca ini nanti kalau dia menyala, dia menembakkan sinar ya, sinar cahaya seperti senter. Nah, setelah ditembakkan nanti misalnya ke arah dinding, nah di dinding itu nampaklah gambar dari komputer. Misalnya kalau yang ditembakkan di sini pemandangan seperti yang tadi, pemandangan seperti yang ini berarti yang tampil nanti di dinding itu setelah ditembakkan oleh LCD proyektor ini, nah gambar pemandangan juga. Jadi dia butuh bidang luar ya. Gunanya biasanya ini nih karena dia fleksibel, dia bisa tampilannya itu luas ya, sangat besar, jadinya besar. Biasanya digunakan untuk acara-acara yang banyak orang yang membutuhkan layar besar. Nah, inilah butuh proyektor. Dia bisa menampilkan besar. Tapi ya karena dia sifatnya menembakkan cahaya, dia butuh bidang bantuan ya. Jadi ada semacam layar bantu untuk dia. Oke? Nah, itu masuk yang keempat, yaitu storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, jadi selain input, proses, dan output, kadang-kadang kan pekerjaan itu tidak selesai satu waktu. Kita perlu menyambungnya di waktu yang lain. Makanya kita perlu perangkat yang bisa mengingat pekerjaan kita, atau disebut dengan perangkat penyimpanan. Itu storage device ya. Jadi itu gunanya perangkat penyimpanan. Menyimpan pekerjaan yang belum selesai, atau menyimpan pekerjaan yang mungkin diperlukan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Oke, di bukunya ada halaman ke 48 masih ya, dan 49 itu. Dan perangkat penyimpanan ini di komputer terbagi dua juga. Terbagi atas yang pertama,
primary storage, yaitu penyimpanan utama ya. Penyimpanan utama juga dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama adalah random access memory. Jadi ini random access memory adalah primary storage yang pertama yang sifatnya sementara. RAM merupakan tempat penyimpanan data bersifat sementara. Iya. Maksudnya apa? Eh, Pekerjaan tadi seperti yang tadi masih ingat ALU sama SEU tadi. Kerja-kerja di ALU tadi, mengurangi data, mengurang apa data. Itu biasanya dia masuk ke RAM dulu karena dia kecil dan dia ingin cepat. Maka dia masuk ke RAM dulu. Kemudian diambil lagi dari RAM kalau diperlukan, gitu ya. Jadi ini seperti primary memorinya tadi, pengingat. Ini membantu pekerjaan hitung-hitung tadi, gitu ya. Dan ini bersifat sementara, maksudnya apa? Kalau komputernya mati, maka data kerja yang di dalam RAM ini juga mati. Nah, gitu maksudnya. Itu yang dimaksud sementara. Jadi dia tergantung listrik ya. Ya. Berikutnya ROM. Nah, ini juga mirip dengan RAM. ROM read only memory adalah kalau kita terjemahkan ini pengingat atau memori yang hanya dapat dibaca, nah, gitu ya. Jadi hanya dapat dibaca, tapi sifatnya tetap. Maksudnya apa? Memori di sini, data di sini di dalam memori ini tidak akan hilang walaupun listriknya padam ya. Jadi kalau komputer atau laptopnya mati, maka data di sini tidak hilang. Makanya dia disebut dengan penyimpanan tetap, tapi dia tak bisa dihapus karena sifatnya read only, hanya dibaca. Jadi betul-betul tetap ya, nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah data dalam ini, cuman bisa dibaca untuk dikerjakan saja. Biasanya isinya adalah semacam program komputer, misalnya BIOS gitu ya, program dasar untuk menyalakan komputer. Jadi nggak perlu dihapus. Beda kalau RAM tadi kan segala macam pekerjaan ringkas ya, menambah data, misalnya kita ngolah dokumen atau ngedit video atau ngedit foto. Nah, ini kepakai ini. Keluar masuk datanya di dalam RAM ini. Kalau ini tidak dipakai untuk yang itu. Ini khusus untuk eh, program memori program sistem komputer saja yang di sini, program BIOS itu. Beda ya. Berikutnya yang ketiga primary storage. Yang ketiga adalah EPROM, Addressable Programmable ROM ya. Sama seperti ROM tapi dia lebih canggih karena dia bisa dihapus dan diprogram ulang. Nah, itu kelebihan dari EPROM. Eh, dan dia sifatnya juga tetap walaupun listriknya padam, komputernya mati, data di sini tidak akan hilang, gitu ya. Dan biasanya karena sifatnya begitu, dia menyimpan program-program penting yang jarang dirubah lah ya. Nah, itu EPROM. Jadi ini tiga memori utama dalam komputer. Artinya tiga memori ini harus ada dalam komputer. Kalau tidak ada, biasanya dia tidak akan menyala atau dia error ya. Makanya disebut dengan primary storage, yaitu perangkat penyimpanan yang harus ada, yang utama yang harus ada di dalam komputer. Ini ketiganya tidak nampak dari luar, biasanya diletakkan di bagian dalam, dalam kotak CPU itu ya. Makanya nggak nampak dari luar. Seperti ini di atas papan-papan elektronik ini. Jadi tidak tampil dari luar. Beda dengan dari mikrofon kan nampak dari luar. Oke, itu yang primary. Sekarang secondary storage, penyimpanan kedua atau yang tidak utama ya. Sebagai atas yang pertama hard disk. Hard disk ini penyimpanan data juga, sifatnya sekunder. Sekunder artinya tadi, kalaupun tidak ada, komputer tetap bisa nyala, gitu ya. Kalau yang primer tadi, kalau tidak ada, komputer tidak bisa menyala. Jadi dia harus ada. Kalau yang ini tidak ada pun ini, mesin komputer tetap bisa nyala ya. Minimal dia menghidupkan BIOS. Ini untuk apa? Hard disk ini bisa digunakan untuk mengoperasikan komputer ya. Misalnya menyimpan sistem operasi, menyimpan data kerja, file tugas, makalah, file video, file foto, semua disimpan di sini. Karena dia sih biasanya dia berkapasitas besar, sangat besar ya kadang dalam kapasitas tera misalnya. Dan bisa menyimpan banyak. Itu udah bisa menyimpan banyak video ya kalau kapasitas tera itu. Oke. Ini ada dua macam hard disk. Hard disk yang pertama itu hard disk yang internal di dalam komputer. Di
dalam kotak CPU, biasanya nggak tampil dari luar. Yang yang A ini eksternal. Eksternal ini bisa dicolok, cabut colok untuk dibawa kemana-mana bisa. Jadi kalau yang internal ini sifatnya diam aja di mesin komputer, biasanya ini dipakai di laptop atau PC, nggak nampak dari luar. Kalau yang ini dia kelihatan dari luar, karena ini dibawa-bawa kemana-mana ya, dipisah. Jadi dia dicabut, kalau mau dipakai dipasang, kalau selesai dipakai dia dicabut. Jadi cabut pasang, plug and play ya sifatnya eksternal ini. Makanya ini disebut eksternal dari luar. Kalau ini tidak, sekali pasang aja udah jangan dicabut-cabut lagi. Kecuali dia rusak atau apa ya. Kemudian yang kedua, secondary storage-nya adalah read only. Oh, sorry, ini bukan read only memory ya. Ini adalah flash disk ya, USB flash disk belum dirubah ini. USB flash disk ini ada di gambar ke halaman 49, poin B itu USB flash drive. Biasanya digunakan untuk nyimpan juga, tapi sifatnya yang ini praktis dan mobile. Jadi dia kecil ukurannya biasanya, dan dia berbentuk colokan USB. Jadi bisa dicolok, bisa dicabut, unplug ya. Dan ukurannya karena dia kecil ya memang biasanya tidak besar, terbatas pada beberapa kapasitas tertentu. Misalnya kalau yang hard disk tadi bisa nyimpan 100 video, kalau yang ini cuma bisa nyimpan misalnya satu video, misalnya gitu ya. Tapi dia enaknya yang USB flash drive ini ya bisa dibawa kemana-mana, ini praktis ya, dan dia kecil. Oke. Kemudian erasable, nah ini juga salah, ini belum dirubah. Ini adalah apa? DVD atau digital versatile disk. Nah ini media penyimpanan yang pernah populer ya. Eh, dia menyimpan dengan cara menembakkan sinar laser. Jadi dia semacam cakram disk yang ditembakkan dan itu tersimpan di dalam cakram ini. Kelebihannya ini biasanya dia lebih tahan terhadap virus karena untuk memasukkan datanya ke dalam sini atau merubah datanya dia harus ada metode sinar laser ya atau DVD RAM, DVD ROM itu atau CD-ROM itu menembakkan laser dia baru bisa masuk datanya. Jadi virus tidak segampang itu masuk. Beda dengan yang USB atau hard disk tadi. Kalau yang dua perangkat ini karena dia elektronis saja, semacam kawat saja penghantarnya, jalan keluar masuknya kawat saja. Jadi dia rentan dengan virus. Kalau kamu colok-colok sembarangan ini bisa jadi kemasukan virus ya. Makanya hati-hati yang dua ini. Kalau ini tidak rentan, lebih tahan virus. Oke, tapi sekarang karena sudah kurang praktis lagi, ini di DVD ini jadi kurang dimanfaatkan ya. Sekarang lebih banyak populernya adalah yang flash disk dan eksternal ini. Oke, karena dia lebih praktis, walaupun rentan ya. Itu saja untuk primary secondary storage-nya. Udah 4 tadi, ingat 4 macam hardware. Ada perangkat masukan, input, ada perangkat pemrosesan, proses, dan perangkat pengeluaran, keluaran, output, dan yang keempat ini adalah perangkat penyimpanan atau storage device ya. Masing-masing semuanya terpakai dalam sistem komputer itu untuk supaya sistem komputer dapat bekerja. Semua hardware ini terpakai ya. Nanti kalau disambungkan semua hardware tadi adalah menjadi seperti ini. Nah ini. Jadi ini ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada speaker. Kalau ada proyektor disambung juga ke sini. Kalau ada apa tadi lagi dan perangkat lain sambung juga ke sini semuanya sehingga dia bekerja dan masing-masingnya punya fungsi masing-masing. Kalau yang tadi mouse sama keyboard itu perangkat masukan, kalau layar di monitor sama speaker ini perangkat keluaran tadi kan. Nah, di dalamnya ada mesin komputer, perangkat pemrosesan gitu ya. Ada mesin, ada juga memori dalamnya, perangkat penyimpanan. Nah, itu semua tersambung dan bekerja sama sehingga bisa kita pergunakan. Oke. Itu saja untuk penjelasan materinya. Kita masuk ke tugas 4. 5 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara input dan output device. Ya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara storage dan process device. Yang ketiga, jelaskan 3 fungsi MOS. Ya, sudah ada juga tadi. Belum ya? Fungsi MOS ada, tadi ada. 3 fungsi MOS yang lain ya.
Kemudian yang keempat adalah sebutkan 4 contoh perangkat keras yang kamu ketahui atau pelajari. Ya, kalau bisa di luar tadi yang disebutkan ya, yang di materi ini atau yang di buku. Kalau ada lagi yang di luar lebih bagus lagi ya. Tidak harus ada di buku dan di video ini. Boleh di luar selain yang itu. Itu sekarang banyak sekali perangkat keras yang ada di perkembangan zaman ini ya. Yang kelima, nomor 5 adalah ya di SMP 1 Kuala Kampar, seorang siswa yang baru pindah dari luar daerah ingin memiliki sebuah komputer yang bisa dipergunakan untuk mengetikkan tugas sekolahnya. Selain bisa mengetik, siswa itu juga ingin supaya komputernya dia bisa mencetak tugas sekolah ke dalam kertas sehingga mudah diserahkan kepada gurunya di sekolah. Jadi dia mau beli komputer ya. Menurut pendapatmu perangkat apa saja yang harus dilengkapi di komputer yang akan dibeli oleh siswa supaya bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan keinginannya? Jadi dia mau punya komputer yang bisa mengerjakan tugasnya dan sampai bisa mencetak tugasnya ini kan. Nah, jadi kamu kamu sebagai yang sudah pernah belajar, kira-kira apa saja perangkatnya yang diperlukan? Perangkat kerasnya apa aja untuk mendukung pekerjaan dia ini? Dan apakah dia perlu monitor? Nah, berarti buat situ perlu monitor. Apakah dia perlu mouse? Perlu mouse juga. Nah, berarti ada monitor. Perangkat yang diperlukannya adalah monitor, mouse misalnya gitu ya. Apalagi yang diperlukannya? Apalagi perangkat keras yang diperlukannya untuk bisa mengerjakan tugasnya ya. eh, Jelaskan kenapa dia perlu itu. Dia perlu monitor untuk menampilkan gambarnya. Dia perlu mouse untuk memasukkan perintah misalnya. Dia perlu apa lagi? Nah, begitu ya cara menjawabnya. Oke, itu saja untuk tugas. Eh, Kemudian kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ada yang ragu, silakan tentang materi atau tugasnya, silakan ditanyakan di grup atau ke wali kelas atau ke gurunya langsung boleh juga. Oke. Dan kerjakan tugasnya tepat waktu, jangan ditumpuk, nanti kamu akan kerepotan sendiri. Dan tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh, tetap dikerjakan dengan semangat. Oke, itu saja. Eh, Terima kasih untuk pembelajaran jarak jauh kali ini. Dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan eh, berbanyak makanan yang bergizi gitu ya. Jadi imun kita tetap kuat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.